Ya Pak Willy, gimana kejadiannya sampai Bapak didatangi oleh salah satu caleg? Kejadiannya tanggal 16 jam 5 menjelang setengah 5 sore. Didatangi oleh salah seorang caleg dari PDIP. Dia datang untuk meminta pengembalian uang 75 yang tadinya untuk dia minta untuk 500 orang untuk serangan Fajar. Apa 75 juta? 75 juta. Dia minta itu. Karena itu uang itu dia katanya uang menangis. Jadi tolong usahakan ini uang untuk diberikan kepada yang 500 orang. Maksudnya harus jadi suara. Cari suara begitu. Mari mengamuk untuk diminta ke pengembaliannya. Suruh kembalikan itu uang dalam rincian selama 3 bulan 25 juta. Maksudnya uang ini dia pinjam. Maksudnya ini uang disuruh kembalikan. Nanti dia kembalikan. Maksudnya dia minta untuk saya dipakai apa? Bikin pernyataan. Pernyataan untuk mengembalikan uang sebanyak 75 juta selama 3 bulan. Kenapa Bapak harus kembalikan? Kan suara ada atau tidak? Tidak tahu juga. Cuma itu dia mengamuk. Saya diam. Saya memilih dia sampai mengamuk di rumah saya, di orang tua saya. Makanya saya memilih diam. Diam ya. Saya tidak menjawab apapun dia sampai saya kendaraan saya itu disita. Diambil. Sampai sekarang masih disita. Ada pada itu kendaraan. Sampai sekarang. Apa kendaraan jenis apa Pak? Itu motor. Motor ya. Itu mengamuknya bagaimana? Dia bilang, Pak, Bapak itu penipu. Bapak itu penipu. Waduh. Saya sudah tahu Bapak. Itu dia bilang gitu. Ini belum saya bicara apa-apa. Tapi saya yang selangkah yang saya ambil itu saya hanya diam saja. Ya. Saya diam. Dia sempat merusak di fasilitas di rumah nggak? Ya. Sempat merusak di rumah atau? Ngamuk marah. Dia ngamuk di muka hadapan orang tua saya bahwa saya sudah diancam. Dia bilang ini saya mau lapor Kapolda ini. Begitu katanya. Dia mau lapor Kapolda. Saya punya papa mantu itu. Kalau berurusan itu papa mantu itu baris krim. Saya ditakuti begitu. Saya nggak pernah takut. Tapi saya diam. Intinya saya hanya memilih diam saja. Ya. Itu uang 75 juta dikasih kapan Pak? Iya. Itu uang 75 juta itu dikasihnya kapan? Penyerahannya kapan? Makanya itu uang 75 juta itu tidak punya janji apa-apa. Karena saya terus terang, saya bukan dia punya tim. Ya. Saya ini bukan dia punya termasuk dia punya tim. Cuma dia minta tolong bahwa uang ini diberikan sedekah untuk kepada yang 500 orang. 500 orang. Itu. Buktinya ada semua sama saya. Tanggal 16 penyerahan uang. Penyerahan uang itu. Ya, ini lagi bersama dengan Haji Daru, caleg PDIP yang dikabarkan secara sepihak ya bahwa ada pembicaraan dengan Pak Willy Hasan ya. Sebenarnya seperti apa yang terjadi Pak Haji Daru? Ya, terima kasih atas konferensi pers pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang disampaikan melalui media itu sangat tidak benar. Ya. Saya akan ceritakan kronologisnya. Yang pertama, orang ini saya sangat tidak kenal. Saya tidak kenal. Akan tetapi ada yang mempertemukan, ada yang menjembatani sehingga saya bisa ketemu dengan beliau. Nah, ketika saya ketemu dengan beliau ini menyampaikan kronologis ceritanya adalah dia ini adalah salah satu TS daripada caleg. Yang sudah 3-4 bulan bekerja, biar cuman uang rokok tidak ada. Nah, sehingganya yang dia kerja semua ini dia biayai dengan sendirinya. Bahkan katanya motornya sudah tergadai dengan uang 5 juta sama Pak Andi Andalas. Gara-gara caleg yang satu itu. Katanya kata daripada si Willy ini. Nah, setelah itu dia nyampaikan kepada saya, dia ada kebutuhan untuk menanggulangi semua ini. Ya. Nah, setelah itu dia bilang 75 juta
Dan dia iming-imingi saya. Dia yang mengiming-imingi saya, bukan saya yang cari suara kepada dia. Dia sampaikan pada saya bukan cuma 500, 2000. Oh, bukan 500 saja, 2000. Bukan cuma 500 suara, 2000 suara. Nah, setelah itu saya potong dia, saya bilang, "Om, Pak Weli, jangan 2000, terlalu banyak, biar cuma 500." Ya. Nah, sehingganya bukan saya yang meminta untuk itu, dia yang mengiming-imingi, dia yang menjanjikan kepada saya. Nah, sehingganya terjadilah ini. Dengan satu catatan, itu cuma sebagai pinjaman. Oh, pinjaman Nah, ini. pinjaman, karena kenapa saya bilang katakan pinjaman? Karena dia sudah punya utang gadai motor sama Pak Andi sebesar 5 juta. Pada malam hari pertama pertemuan saya belum gubris itu. Nanti setelah Ya, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Gorontalo. Pak, informasinya bahwa ada laporan dari warga masyarakat atas nama Pak Weli Hasan ya. Bagaimana itu Pak Ya. Ketua? Jadi pertama tadi pukul 11.20 Ya. yang bersangkutan datang di Bawaslu Kota Gorontalo. Ada masyarakat yang datang inisial WH. Beliau datang untuk melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran money politik Oh iya. yang dilakukan oleh salah satu caleg inisial DD. Ya. Dan itu sudah diterima oleh staf kami Bawaslu Kota Gorontalo, kemudian sudah dilakukan klarifikasi, diterima laporannya, dan sebagaimana ketentuan penanganan pelanggaran di Bawaslu, setelah penerimaan laporan itu kami satu kali 24 jam melakukan kajian, pembahasan untuk menentukan apakah ini laporan diregistrasi atau tidak. Ya. Jadi besok itu keputusannya sudah ada dari Bawaslu apakah dilanjutkan diregistrasi. Kemudian kalau dilanjutkan berarti akan dibahas di tingkat Gakumdu Kota Oh, Gorontalo. Gakumdu. Siap. Seperti apa model penanganan ini untuk langkah awal 1x24 jam ini? Ya, jadi kami tentu akan melihat aspek-aspek syarat formil, syarat materialnya untuk menentukan ini terpenuhi atau tidak. Jadi ketika sudah terpenuhi syarat formil, unsur formil dan unsur materialnya, maka kami akan lakukan tindak lanjut selanjutnya, yaitu registrasi. Oh, berarti yang bersangkutan para pihak ini belum diklarifikasi? Belum. Jadi klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan itu, apakah pelapor, kemudian terlapor, saksi-saksi, itu ketika sudah masuk pada kajian Gakumdu. Berarti sudah memenuhi unsur, baru kemudian tahap selanjutnya. Siap. Jadi setelah selesai, setelah dikaji oleh Bawaslu Kota Gorontalo, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke pembahasan di sentra Gakumdu. Pak, ada bukti-bukti yang dilampirkan pada saat laporan? Ya, jadi yang bersangkutan membawa bukti foto atau foto terkait dengan penyerahan Uang. Ya. Kemudian juga beliau tadi sudah menyampaikan saksi-saksi juga. Oh, mengajukan saksi-saksi yang siap tapi ya. ini kan nanti akan digunakan nanti pada saat pembahasan di Gakumdu. Untuk sudah masuk ke tahap Gakumdu ya. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Masih ada lagi ya Pak Ketua yang mau disampaikan? Iya. Terkait himbauan pada masyarakat juga. Jadi kami dari substansi yang dilaporkan ini kan terkait dengan dugaan kegiatan money politik yang memang ini dari sejak awal kami sudah sampaikan untuk harus berhati-hati karena dugaan praktik money politik ini tentu berkonsekuensi berkaitan dengan pidana. Ini kan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Pasal 280. Tapi ini pun kita masih dalam kajian, masih kita proses, dan tentu hasilnya nanti terus akan kami update supaya informasinya terbuka seperti apa update dari proses penanganan pelanggaran. Kalau memang laporan dari warga masyarakat ini terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap, nah bagaimana konsekuensi terhadap caleg yang bersangkutan? Jadi gini, di pasal 280 itu disebutkan bahwa
peserta pemilu itu dilarang untuk menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya. Jadi kalau terpenuhi unsur itu, kemudian ini kan proses di Gakumdu juga berjalan memenuhi unsur, kemudian di proses penyidikan di kepolisian juga berjalan. Artinya ketika sudah final diputuskan oleh pengadilan, sudah ingkrah dan dinyatakan bersalah, maka konsekuensinya ada pada pasal 285. Apa itu Pasal isinya? 285 Undang-Undang 7 2017 itu menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar KPU untuk melakukan diskualifikasi terhadap caleg yang bersangkutan. Berarti caleg yang bersangkutan itu bisa bisa dicoret dari daftar, pencalonan dari daftar calon tetap. Itu konsekuensinya kalau ketika sudah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap. Oke, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Gorontalo ya atas waktunya. Siap.